Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini mari kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalankan apapun yang Allah perintahkan kepada kita, dan yakinlah di balik perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah kepada kita semua, kebaikan, kebahagiaan, pahala yang selalu dilipat gandakan yang akan menanti kita sebagai hamba-hamba Allah yang mau melaksanakan perintah-perintahnya. Dan mari kita tinggalkan apapun yang Allah larang kepada kita, sekecil apapun. Dan yakinlah sekecil apapun larangan yang Allah larang untuk kita semua, kemadaratan, malapetaka, kehancuran yang akan menanti kita ketika kita berani melanggar larangan-larangan Allah itu. Mudah-mudahan yang hadir di majelis mulia ini dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Hakim dalam musnad beliau meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul mengatakan salasatun man kunna fi awallahu fi kanafi. Ada 3 sifat, siapapun orangnya yang mampu memiliki 3 sifat ini, maka Allah akan menjanjikan 3 perkara. Awallahu fi kanafi. Yang pertama, Allah akan selalu menjadi pelindungnya mulai di dunia sampai di akhirat. Wasatara alaihi bi rahmatih. Allah akan selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka. Wa adkhalahu fi mahabbatih. Dan Allah akan menjadikan mereka yang punya 3 sifat ini sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Sahabat yang kala itu mendengarkan apa yang disampaikan baginda Rasul bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, apa 3 sifat itu?" Maka Nabi berkata,
man idza u'tiya syakara wa idza qadara ghufira wa idza ghadaba fatara. Yang pertama, seorang yang mempunyai sifat ini maka dia akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu menyayanginya, bahkan Allah akan menjadikan dia salah satu dari beberapa kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, man idza u'tiya syakara. Seorang hamba yang ketika diberikan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berapapun apapun rupanya, dia selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Konsep syukur ini amatlah sudah familiar dalam telinga kita sebagai orang yang bermukmin. Konsep Al-Quran telah tegas menyatakan la in syakartum la azidannakum. Ketika kita mau bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat itu. Akan tapi bersyukur mudah diucap, akan tapi sedikit sekali hamba Allah yang mau bersyukur. Siapa yang mengatakan itu? Allah sendiri. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sayangnya hambaku lebih banyak yang kufur, sedikit sekali yang mau bersyukur kepada nikmat-nikmatku, kata Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sebab kenapa manusia lebih banyak kufur, sedikit bersyukur kepada nikmat Allah, di antara sebabnya adalah para ulama menjelaskan, yang pertama, mereka banyak lupa atas nikmat-nikmat yang telah Allah curahkan pada mereka. Seakan nikmat Allah hanya berupa materi, berupa fulus, uang, jabatan, kekayaan. Sedangkan jasad mereka, badan mereka, keluarga mereka yang telah Allah berikan, pekerjaan mereka, teman-teman yang baik mereka, dia lupakan, dianggap itu hal yang biasa. Padahal subhanallah, Allah berkali-kali menyindir kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian apakah kalian tidak mau berfikir? Maka berfikir adalah salah satu ibadah yang tidak boleh diremehkan. Tafakkaru sa'ah khairan min ibadati sana. Ada sebuah makalah, berfikir merenung 1 jam saja lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Karena apa? Dengan perenungan inilah kita akan mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa dalam diri kita. Allah sering memerintahkan kepada kita agar merenung pada diri kita sendiri. Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah berfikir bahwa Allah sayang kepada kita? Allah ciptakan kita, Allah lengkapi semua fasilitas hidup kita, mulai dari badan kita yang luar biasa penciptaannya. Mungkin orang menganggap dirinya melarat, miskin karena tidak punya uang. Apa dia lupa dia punya 2 ginjal yang normal? Berapa nilai ginjal andai kata kita cangkok ginjal? Dia Allah berikan paru-paru, dia Allah berikan limpa, segala macam organ tubuh manusia yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Belum lagi keluarga yang Allah berikan kepada kita, istri kita, anak kita, Allah lengkapi juga dengan pekerjaan. Akan tapi akhir-akhir ini banyak orang tidak bisa merasa bahagia dalam hidupnya, tidak bisa menikmati kehidupannya. Kenapa? Jawabannya hanya satu, mereka lupa nikmat yang telah diberikan Allah pada dirinya. Dia lebih fokus pada nikmat yang belum dia dapat, bahkan dia lebih cenderung melihat nikmat yang telah Allah berikan pada orang lain. Maka konsep Al-Quran agar kita hidup ini bahagia, menikmati kehidupan ini penuh dengan syukur. Allah firmankan, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Perbanyak mengingat nikmat Allah
yang ada pada diri kita, yang telah kita rasakan, yang telah kita dapat. Jangan sibuk memikir nikmat yang belum Allah berikan pada kita, apalagi nikmat orang lain. Yakin hidup kita akan bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang ketika bersyukur atas nikmat Allah, apapun itu bentuknya, berapapun yang Allah berikan, maka dia akan selalu dalam lindungan Allah. Allah selalu berikan kasih sayangnya padanya, bahkan dia dijadikan salah satu orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la idza qudira ghafara. Seseorang ketika disakiti orang lain, dizalimi orang lain, dan dia mampu membalasnya, tapi dia lebih memilih bersabar dan memberi ampun padanya. Jamaah rahimakumullah, andai kita disakiti oleh atasan kita, andai kita dizalimi oleh pemimpin kita, orang yang lebih kuat dari kita, di atas kita kedudukannya, memaafkannya mudah. Karena apa? Kita tidak berani membalasnya. Akan tapi ketika orang yang menzalimi kita, orang yang aniaya pada kita, berbuat jahat pada kita, bawahan kita, istri kita misalnya, anak kita misalnya, anak buah kita misalnya, murid kita, akan tapi meskipun yang menyakiti orang di bawah kita strata sosialnya, kita mampu andai kata kita membalas kezalimannya, kejelekannya, tapi kita lebih memilih bersabar, kita memilih memaafkan padanya, maka satu kehebatan, kehormatan yang Allah akan berikan padanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini juga hal yang mudah dibicarakan tapi sulit prakteknya. Sama ketika kita berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kita, ini hal yang amat positif dan perintah Rasulullah, ahsin man ahsana ilaika, berbuat baiklah kalian pada orang yang baik padamu. Ini biasa, derajatnya biasa, orang baik pasti dibalas baik. Akan tapi yang luar biasa, perintah Rasulullah yang sama dengan tadi, ahsin man ahsana alaika. Ketika kita dijahati orang-orang, ada orang yang sengaja berbuat jelek pada kita, maka perintah Nabi apa? Ahsin man ahsana alaika, tetap belajar berbuat baik pada orang yang berbuat jahat pada kita. Senada dengan hadis yang tadi, faida qudira ghafara. Maka yakinlah ketika seberat apapun kita terus belajar memaafkan kesalahan orang lain meskipun kita mampu membalasnya, maka Allah janjikan dia kemuliaan berupa kasih sayang Allah. Allah akan lindungi dia mulai di dunia. Andai ada musibah, musibah tidak akan sampai mengenai musibah kepada agamanya. Wala taj'al musibatana fi dinina. Allah akan lindungi agama kita, terutama keimanan kita. Kita akan dibuat Allah sebagai hamba Allah yang kokoh. Kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta'fu huwa aqrabu littaqwa. Ingat, menyenangi memaafkan pada orang yang berbuat zalim pada kita adalah salah satu sifat Allah, dan inilah yang akan mendekatkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Yang terakhir, faida ghadiba fatara. Ketika kita dilanda hawa amarah, kita mampu menahan amarah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa yang hidup ini tidak pernah marah? Pasti semua orang pasti pernah marah, entah karena urusan pekerjaan, keluarga, teman, keadaan, bahkan pikiran kita sendiri yang membuat kita marah. Amarah adalah manusiawi, akan tapi yang dilarang oleh agama adalah menuruti hawa amarah itu. Maka yakinlah, setiap ada masalah tidak mungkin akan selesai ketika dihadapi dengan amarah. Masalah apapun, kalau kita hadapi dengan amarah, bukan solusi yang kita dapat, justru masalah yang lain akan datang.
Maka Rasul mewanti-wanti kita, la taghdab falakal jannah. Ketika kita dilanda hawa amarah, tahan dirimu, tahan amarahmu, bersabar, surga menanti kita. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, ketika amarah menguasai diri kita, diam. Setelah dia masih amarah, cepat ambil air wudhu, karena amarah datangnya dari setan. Setan diciptakan Allah dari api, dan api akan padam ketika disiram dengan air. Dengan wudhu, amarah kita akan reda. Maka orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mukul lawannya sekali pukul terjungkal. Orang yang kuat, kata Nabi, adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika amarah datang padanya. Laisa syadid bisur'ah walakin man idza qadiba amsaka nafsah indal ghadab atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang mampu menahan amarah kita, mampu menjadi hamba Allah yang penyabar. Dijadikan oleh Allah kita hati-hati yang pemaaf atas sekalian siapa saja, sebesar apapun kesalahan orang pada kita, yakin dengan maaf kebaikan yang akan Allah janjikan kepada kita. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita semua dijadikan menjadi hamba-hamba Allah yang pandai berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, juga berterima kasih kepada manusia sebagai wasilah Allah memberikan rezeki pada kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak mampu berterima kasih pada manusia, dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ketika kita dipanggil oleh Allah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى
وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.